munculnya dukungan Anies Baswedan kepada Pramono dan Rano, kalau menurut saya itu bukannya menaikkan suara, menggelembungkan suara, tapi malah menggemboskan suara, Bang. Banteng bakal tumbang di Jakarta. Survei terakhir bahwa Ridwan Kamil dan Suswono melangkahi Pramono Anung. Dan ternyata viral lah lagunya di mana Jakarta bukan kandang banteng. Kita saksikan bersama-sama. Ya, Jakarta jangan pilih banteng dah kapok, begitu katanya. Dan survei terakhir yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI, di mana Ridwan Kamil Suswono melampaui daripada surveinya Pramono Anung. Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei elektabilitas pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta. Hasilnya pasangan Ridwan Kamil Suswono elektabilitasnya paling tinggi dibandingkan dengan kandidat lainnya. Elektabilitas bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus di Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil Suswono berada pada posisi teratas dengan angka 51,8%, sementara elektabilitas bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh PD Perjuangan Pramono Anung Rano Karno berada pada posisi kedua dengan perolehan 28,4%. Kemudian elektabilitas bakal pasangan Cagup dan Cawagup Independen yakni Dharma Pongrekun dan Kunwardana sebesar 3,2%. Dalam survei tersebut terdapat 3,9% responden yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab pilihan mereka terhadap bakal pasangan yang sudah ada. Ya, luar biasa di mana pasangan Ridwan Kamil Suswono yang diusung oleh Koalisi Indonesia Plus, di mana mendapatkan survei yang begitu sangat tinggi, di mana mendapatkan 51,8%, sementara Pramono Anung dan Rano Karno yang diusung oleh PDIP dinyatakan 28,4%. Sementara Dharma Pongrekun yang dari Independen mendapatkan 3,2%. Jauh sekali ya selisihnya. Dan ternyata kasus EKTP juga menyeret Pramono Anung, dan warga Jakarta menolak pemimpin yang tersandung korupsi. Dan inilah beritanya. Isu skandal kembali menerpa calon gubernur Jakarta nomor urut 3. Masyarakat menggelar aksi mendorong KPK mengusur kasus korupsi EKTP yang menyeret nama Pramono Anung, juga kasus korupsi pengadaan alat kesehatan Banten yang melibatkan nama Rano Karno. Puluhan orang dari petisi masyarakat Jakarta anti korupsi demo di depan gedung KPK. Kami meminta kepada KPK untuk bisa memberikan kepastian hukum terhadap skandal kasus, dugaan kasus yang melibatkan Pramono Anung dalam skandal kasus EKTP dan kasus pengadaan proyek pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Tentu publik meminta kasus korupsi ini diselidiki, karena Jakarta harus dipimpin oleh sosok yang bersih dan bebas korupsi. Itulah berita mengenai Pramono Anung yang diduga terlibat kasus korupsi EKTP. Demikian juga dengan pengadaan alat kesehatan di Provinsi di Banten yang saat itu adalah dipimpin oleh Rano Karno. Dan beredar viral juga di mana pendukung Pramono Anung dengan 03-nya ditinggalkan oleh pendukungnya dan berganti mendukung Ridwan Kamil Suswono. Dan inilah beritanya. Sejumlah warga Koja, Jakarta Utara yang tergabung dalam aliansi Kampung Tanah Merah mencabut dukungan mereka dari paslon nomor urut 03 Pramono Anung Rano Karno. Pencabutan dukungan ini terjadi karena warga merasa kecewa dengan kontrak politik yang diteken saat kunjungan Pramono Anung ke Tanah Merah, 30 Oktober 2024 lalu. Poin nomor 3 itu masalah sedikit bagaimana bekerja, kita nggak suka karena
biar bagaimanapun juga Baper Jong itu Tanah Merah sudah nggak ada lagi. Kami lebih sepakat kalau Pertamina itu pindah kemana? Itu karena kami ini nggak mau ada bahasannya Baper Jong kami udah 3 kali dari tahun-tahun 90-an sampai sekarang udah 3 kali. Dan jangan sampai terulang kembali masalah Baper Jong, kami udah resah. Itulah tadi suara daripada warga masyarakat yang akhirnya mendukung pasangan Ridho, di mana sebelumnya mereka adalah pendukung Pramono Rano, dan ternyata Pramono Rano tidak percaya diri diusung oleh PDIP. Ya, memang sekarang PDIP namanya jatuh ya, dan apalagi nama Ibu Megawati Soekarno Putri yang ya kalah, di mana Pak Jokowi yang mengendos Prabowo menang, namun demikian Megawati mengendos Ganjar Pranowo kalah, sehingga Pramono Rano tidak percaya diri didukung oleh nama besar PDIP. Pramono Anung dan Rano Karno takut mengakui bahwa mereka diusung oleh Partai Banten. Pramono dan Rano Karno yang jelas-jelas diusung oleh Partai Banten tidak pernah menunjukkan identitas partainya saat kampanye. Mereka lebih memilih warna oranye bukan merah saat kampanye dan tidak pernah menggunakan logo Banten yang identik dengan partainya. Pramono dan Rano Karno bahkan tidak pernah memasang foto Megawati sebagai ketum Partai Banten. Wajar jika hal ini menimbulkan kecurigaan masyarakat Jakarta. Kalau tidak bermasalah, mengapa Pramono dan Rano Karno tidak mau menunjukkan identitas partai pengusungnya? Usut punya usut, ternyata suara Partai Banten di Jakarta pada pemilu tahun 2024 menurun drastis. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta tidak lagi percaya pada Partai Banten yang mengusung Pramono Rano Karno. Memangnya ada apa dengan Partai Banten? Itulah ternyata Megawati sudah tidak bisa dijual lagi di mana, di Jakarta saja. Pendapatan atau perolehan kursi di DPRD Provinsi di Jakarta begitu sangat turun drastis, dan Pramono tidak percaya diri didukung oleh Megawati Soekarno Putri. Namun demikian dia malah lebih percaya didukung oleh Amin Rais dan juga Anies Baswedan. Diawali dengan ya dicopotnya banner di mana yang bergambar Megawati dan PDIP, padahal yang mencopot adalah orang PDIP sendiri, sehingga mereka memang sudah tidak percaya diri didukung oleh Megawati Soekarno Putri. Begitu ceritanya bro. Dan memang surveinya juga kalah telak begitu ya. Viral tim pemenangan Pramono Rano beraksi mencabut banner sendiri yang bergambar PDIP, dan Megawati menyatakan dukungannya terhadap Pramono Rano. Mengapa banner tersebut dianggap ilegal dan ditahan oleh tim pemenangannya sendiri? Apakah ada yang salah? Kenapa harus buru-buru menghilangkan jejak PDIP, padahal sudah jelas keduanya adalah kader PDIP loyalis? Memang, nama Pramono dan Rano tak terlepas dari bayang-bayang Ibu Megawati. Tak heran jika banyak yang menyebut mereka sebagai boneka Megawati di Jakarta. Mungkin ini semacam upaya mereka untuk merangkul pemilih independen yang tidak simpatik terhadap partai. Tapi, bukankah semakin terlihat canggung dan terkesan ada yang disembunyikan? Jadi, untuk apa bersembunyi dari kenyataan? Bila memang Pramono Rano adalah calon yang siap membuktikan diri di lapangan, mengapa perlu merasa tertekan dengan predikat sebagai kader banteng? Terimalah dengan terbuka bahwa, jika terpilih, mereka akan melanjutkan agenda PDIP dan berada dalam bayang-bayang pengaruh Megawati di Jakarta. Ya, itulah tadi berita mengenai bahwa Rano Karno dan Pramono Anung tidak percaya diri didukung oleh PDIP, apalagi Megawati Soekarno Putri, sehingga dia lebih memilih warna oranye bukan merah, dan juga banner dari PDIP yang ada gambarnya partai PDIP dan Megawati Soekarno Putri dicabut. Dan menurut Kodari bahwa pendukung Pramono Anung, ya di mana Anies Baswedan yang mendukung Pramono Anung malah bukanlah menaikkan elektabilitas, namun demikian malah menurunkan ya. Kita dengarkan pernyataan Kodari. Maksudnya dukungan Anies Baswedan kepada Pramono dan Rano, kalau menurut saya itu bukannya menaikkan suara, menggelembungkan suara, tapi malah menggemboskan suara, Bang. Kenapa ya? Oke, anak abah tetap di situ ya. Maksudnya dukungan Anies Baswedan kepada Pramono dan Rano, kalau menurut saya itu bukannya menaikkan suara, menggelembungkan suara, tapi malah menggemboskan suara, Bang. Kenapa ya? Oke, anak abah tetap di situ ya.
Oke, pemilih Rano tetap di situ. Tetapi pemilih kalangan minoritas di Jakarta ini kemungkinan besar akan lari gitu loh. Karena buat mereka ya melihat Anies itu lebih serem dibandingkan melihat PKS gitu. Karena Ingat peristiwa 2017 ingat peristiwa 2017 itu gitu loh. Munculnya politik identitas dalam pilkada di Jakarta gitu. Dan ya peristiwa-peristiwa berikutnya lah yang tentu kita pahami semua. Jadi mereka akan lari, dan memang Anies ini sebetulnya berkoalisi dengan Pramono Rano pada tahun ini karena dia sebetulnya sedang mencari celah untuk maju lagi sebagai calon di 2029 yang akan datang sebagai entah calon presiden entah wakil presiden gitu. Kan partai politik sekarang kan udah habis dalam tanda kutip ya bergabung di Koalisi Indonesia Maju, bergabung dengan Pak Prabowo. Ya peluang yang tersisa itu adalah PDI Perjuangan. Nah, kita lihat kemarin-kemarin waktu pencalonan di Jakarta dan pencalonan di Jawa Barat, Ibu Mega kan belum terbuka hatinya kepada Anies ini gitu. Nah mungkin Anies merasa melihat kesempatan untuk melunakkan hati Ibu Megawati pada hari ini gitu loh. Sehingga kemudian ya dia berkoalisi dengan Pramono dan Rano. Ya sebetulnya kan begini. Kalau ada pertanyaan Bang, gimana peluang Ridwan Kamil? Kemarin kan 50-50 itu Bang. Waktu belum Pramono dan Rano belum menggandeng Anies Baswedan. Tetapi setelah Anies mendukung Pramono dan Rano, hemat saya ini loh. Bisa lari loh pemilih minoritas itu, sehingga akhirnya ya mereka akan geser ke Ridwan Kamil ya. Ada juga kemungkinan lari ke Dharma ya, tapi saya mengatakan kepada pendukung Ridwan Kamil jangan lari ke Dharma karena surveinya terlalu kecil 3%, 4%. Anda ke sana tidak akan menambah apa-apa. Kalau Anda mau ke depan ini pembangunan berjalan dengan optimal karena yang jadi gubernur sudah berpengalaman, lalu kemudian Anda tetap ingin Pak Prabowo sebagai presiden 2029, ya tutup ruang bagi Anies Baswedan untuk maju, dan pintu itu ya Anies buka untuk masuk itu lewat Pramono Rano. Jadi pilihlah Ridwan Kamil gitu. Justru kalau Anies itu masuk mendukung kubu Pram dan Rano itu sangat merugikan. Ya. Karena pertama kita tahu basis Anies di Jakarta itu adalah PKS. ya. Kan itu. Ya. Dan mereka sudah ada tempatnya di Suswono. Kan gitu. Nah, kemudian kerugian yang kedua tadi, selain minoritas, kelompok-kelompok nasionalis lain yang tidak suka sama Anies juga bisa keluar lagi. Iya. Lari lagi kan gitu. Iya. Jadi semakin berkuranglah dukungan kepada Pram. Iya. Jadi ini di sini memang harus hati-hati ya. Iya. Karena saya melihat kalau PKS tidak berada bersama Anies, nggak ada gunanya dukungan itu. Kalau saya Bang, misalnya ada di timnya Pramono Rano, saya kemarin diam aja karena trennya udah naik gitu. Begitu ada Anies, bukannya naik malah turun. Dan munculnya Anies ini juga membuat elit politik kunci itu kemudian tergerak hatinya dan tergerak kakinya untuk terjun lagi ke sini. Ya. Begitu ada deklarasi dari Anies kan Pak Jokowi langsung muncul itu secara terbuka itu gitu.